Saat dunia sekitarnya berangsur-angsur menjadi transparan, bahkan kota terapung di atas kepala tidak lagi terlihat, dan hati semua orang tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Tapi ini membuat mereka lebih bertekad untuk turun. Kali ini hanya cara untuk mengeksplorasi, dan tidak pasti bahaya spesifik apa yang akan dihadapi, terutama di lingkungan saat ini. Menghadapi lingkungan yang sama sekali tidak dikenal, senjata perang adalah cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Masalah besar adalah meninggalkan tubuh senjata, mengirim jiwa kembali ke kuil penguasa cahaya, dan kemudian mengendalikan senjata lagi. Semua ini didasarkan pada metode yang keterlaluan dari kuil penguasa cahaya. Saat dunia berubah menjadi kuning pucat, Matt akhirnya berhenti. Dia mengangkat tangannya dan memberitahu 5 pengikut yang mengikuti. Lalu dia melangkah lebih dekat ke posisi beberapa langkah di depannya. Di sini, barusan, dia merasakan sedikit nafas samar. Menjangkau dan meraih sisa napas, dan mengendusnya di depan hidung. Wajah Matt sedikit bermartabat. Hal ini tidak benar. Anda memperhatikan daerah sekitarnya. Mengikuti instruksi Matt, kelima orang percaya itu semua berdiri bersama, menjaga dengan hati-hati. Tidak ada pijakan di sini, dan saya bahkan tidak bisa melihat arahnya. Sepertinya saya berada di dalam bola kekuningan, di mana konsep ruang telah hilang. Jejak yang ditinggalkan oleh seseorang sangat aneh. Di alam abadi, tidak ada catatan yang terkait dengan tempat ini, dan itu juga sangat mencurigakan. Setelah Matt membedakan napas ini, itu adalah dengungan ringan. Aneh, rasa ini kurang pas. Meskipun itu adalah bau yang ditinggalkan oleh orang-orang yang lewat, tetapi dalam persepsi Matt tentang baunya, bau itu jelas bercampur dengan beberapa bau yang berbeda, dengan sedikit bau mayat yang samar. Matt berpikir sejenak, dan pertama-tama melaporkan penemuan ini ke kuil penguasa cahaya, dan kemudian dia ingin melanjutkan penjelajahan. Tapi ketika dia melihat sekeliling, hati Matt tiba-tiba menjadi dingin. Karena di belakangnya, tubuh beberapa orang percaya telah diatur dengan berbagai cara, dan mereka tidak dalam bahaya, tetapi kehilangan arah. Dengan kata lain, di dunia di mana sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui di mana mereka berada, mereka telah tersesat. Dari alam abadi, saya tidak tahu seberapa jauh jalan ini. Jika ada sedikit kesalahan di jalan yang dipilih sekarang, setelah menempuh jarak yang begitu jauh, itu adalah angka astronomi. Rencana untuk kembali dengan cara yang sama gagal total. Tapi Matt tidak terburu-buru. Dia dengan tenang menginstruksikan beberapa orang percaya untuk menghubungkan rantai di senjata itu bersama-sama untuk memastikan tidak ada yang tersesat, dan kemudian Matt menurunkannya. Tampaknya dia bergerak ke bawah, tetapi dalam lingkungan di mana tidak ada beban yang dirasakan, Matt jelas tidak tahu apakah dia bergerak ke bawah. Gerakannya sebelumnya adalah yang paling sedikit, dan setiap kali dia berbalik, dia masih ingat, samar-samar menemukan posisi di bawah, sampai ke bawah. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini. Setelah cukup lama membuat orang mengantuk dan tidur selama perjalanan setelah perjalanan, Matt akhirnya melihat tanah. Itu adalah tanah kuning gelap, tanpa dekorasi vegetasi, hanya sepotong pasir kuning yang berterbangan. Puncak ramping dan tajam mengarah ke atas, seperti ribuan pedang terbang yang akan keluar dari tubuh. Tapi mereka terdiam di sini, tanpa gerakan atau suara sedikit pun. Matt mendarat dengan 5 orang di tanah, dan kerikil panas di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Membakar sol senjata 5 orang lainnya menjadi merah. Bisakah kamu menanggungnya? Matt melihat 5 orang di sekitarnya, dan telapak kaki mereka benar-benar merah. Di bawah suhu yang begitu tinggi, senjata tidak bisa lagi menahan. Beberapa orang melaporkan situasi mereka satu demi satu, dan senjata itu masih bisa bertahan. Tetapi keinginan untuk masuk ke dalam tanah hanyalah hayalan belaka. Yah, mari kita jelajahi tanah ini dulu hari ini. Aku masih tidak percaya, berapa banyak hal aneh di sana. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada tanah di tempat kumuh dunia abadi. Mungkin kita adalah orang pertama yang menemukan tempat ini selain Mahkamah Agung Ilahi. Kalau tidak, ayo kembali ke Mahkamah Agung yang menjijikkan dan beri nama tempat ini. Matt berbicara tentang topik ringan sebanyak mungkin untuk menghilangkan kepenatan dan kantuk di perjalanan. Dia mengambil batu dari tanah dan meletakkannya di tanah. Sebuah pisau tajam muncul dari jarinya dan mengukir 2 kata di atasnya. Kabut merah. Setelah melakukan ini, Matt tersenyum, menunjukkan batu itu kepada beberapa orang, memilih gunung pedang tertinggi di dekatnya, dan melemparkannya ke atasnya. Langkah Matt membuat 5 pemain lainnya terasa jauh lebih mudah. Rekan satu tim yang lincah yang selalu bisa meredakan ketegangan di berbagai lingkungan. Tepat setelah Matt menghibur beberapa orang lagi, wajahnya tiba-tiba menegang. Dia tiba-tiba berbalik, dan melihat seseorang berdiri tanpa alas kaki di Gunung Jian. Jubah hitam yang hancur berkibar tertiup angin panas. Dan di bawah tudung ada sepasang mata gelap yang tak tertandingi, menatap 6 tamu tak diundang. Matt tidak pernah berpikir bahwa masih ada orang di tempat seperti itu. Terutama tindakannya berdiri tanpa alas kaki di Sword Mountain membuat Matt sangat waspada.
Panas terik di tanah sudah cukup untuk membuat telapak kaki senjata itu terbakar merah. Bahkan jika suhu di Gunung Pedang sedikit lebih rendah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh daging biasa. Dan orang ini tidak hanya melawan, tetapi juga tampaknya tidak menggunakan cara apapun. Matt berdeham sebelum berteriak kepada pria di atas. Saudaraku di sana, kita adalah orang-orang terhilang yang turun dari atas. Aku ingin tahu apakah saudaraku dapat membantu memimpin jalan. Suara Matt mengembara di antara pegunungan pedang, dan gemanya bergema jauh. Pihak lain tidak menanggapi, hanya menatapnya, seolah melihat mayat. Matt tidak lagi menemui jalan buntu, dan transmisi suara meminta 5 orang percaya untuk mundur. Yang terbaik adalah melihat misteri apa yang ada di Jianshan. Tempat ini sudah aneh sejak awal, terutama pegunungan Jianshan ini, yang terlalu tipis, dan sama sekali tidak dapat terbentuk secara alami. Ketika responsnya mengambang, Matt tahu bahwa gunung Jianshan ini sama sekali bukan hiasan, tetapi sangkar. Sangkar yang dapat menarik pengepungan dan penindasan setiap saat. Matt sendiri bukan apa-apa, menatap pria itu. Saudaraku, jangan seperti ini. Katakan sepatah kata pun. Hanya beberapa dari kita di sini. Bukankah kamu terlalu malu? Pria itu tampak tersentuh, dan akhirnya tergerak. Klik. Seperti mesin, tubuh pria itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Satu kaki bertumpu pada Jianshan, dan lengannya bertumpu pada kakinya. Semua tindakan ini selesai dalam sekejap, dan kemudian berhenti dengan menakutkan. Matt mundur selangkah, dan belati tajam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan menyapu leher lawannya. Tudung hitam jatuh dari langit, dan dia bisa melihat wajah sebenarnya dari pihak lain. Bahkan seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran seperti Matt tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya.